Kasus nomor 2 itu infus. Tujuannya mempertahankan atau mengganti cairan tubuh yang mengandung air, elektrolit, protein, dan vitamin. 2. Memperbaiki keseimbangan asam dan basa. 3. Memperbaiki volume komponen darah. Keempat, memberikan jalan untuk memberikan obat ke dalam tubuh. 5. Memonitor tekanan vena sentral. Keenam, memberikan nutrisi pada sistem pencernaan menggunakan jarum Alboget ukuran 5. Gimana memilih vena dengan baik? Yang pertama, melakukan evakuasi order yang ada untuk terapi. 2. Jelaskan prosedur yang akan digunakan pada pasien. Ketiga, pilih vena yang layak untuk dilakukan venipunctur. Tahap berinteraksi. Yang pertama, membaca catatan rekam medis. Kedua, menyiapkan alat dan bahan. Yang ketiga, cuci tangan. Alat dan bahannya dipersiapkan adalah standar infus, cairan steril sesuai instruksi penahanan, botol injeksi, step infus steril, jarum, bidai dan pembalut, restraint, termokuit, kapas alkohol, plaster, gunting, bengkok, kasa, sarung tangan. Tahap orientasi. Pertama, perkenalan, salam, dan menyapa pasien. Kedua, bertanya kepada pasien yang maka apa yang ditanyakan sebelum melakukan tindakan. Kedua, menjelaskan prosedur tindakan. Tahap kerja. Yang pertama, cuci tangan. Kedua, berikan privasi atau tutup tirai. Ketiga, tempat bengkok atau tempat sampah di dekat kita. Kemudian atur posisi pasien senyaman mungkin. Kemudian pasang perla atau pengalas atau handuk di bawah tempat pemasangan infus. Kemudian gunakan sarung tangan bersih. 3. Buka plester dengan menggunakan alkohol swab. Selanjutnya, buang balutan lama ke bengkok. Selanjutnya, inspeksi keadaan sekitar area 4 dari inflamasi, infeksi, atau infiltrasi. Bersihkan area 4 dengan NaC. Kemudian pasang kasa untuk menutup luka pada area 4. Selanjutnya, lepaskan sarung tangan dan cuci tangan. Kemudian kembalikan pasien ke posisi nyaman. Kemudian cek kekurangan tetesan cairan infus. Selanjutnya, evakuasi. Bereskan semua peralatan yang dibutuhkan tadi. Kemudian lakukan kontraksi kegiatan selanjutnya dan memberikan respon positif pada pasien. Kasus ketiga, jawabannya kateter. Tujuannya memperlancar pengeluaran urin pada klien yang tidak dapat mengontrol meski atau mengalami obstruksi saluran kemih. Hilangkan disinfeksi kandungan kemih. Sebagai penata laksana kandungan kemih inkompeten, mendapatkan spesimen urin steril. Sebagai pengkaji jumlah residu urin dalam kandungan kemih tidak mampu untuk
kosongkan secara lengkap. Jawaban nomor 3, berapa ukuran kateter dalam kasus tersebut? Kasus tersebut menyebut wanita, ukurannya 14 sampai 16. Maka prinsip pemasangan kateter itu steril. Tujuan diberikan Aquades untuk mengunci kateter pada pasien. Prosedur tahap preinteraksi: yang pertama, kaji pasien dan cek catatan rekam medis. Kedua, tentukan prosedur dengan kateter langsung atau tetap. Ketiga, tentukan tipe dan ukuran kateter. Keempat, siapkan alat dan bahan. Kelima, cuci tangan. Bahannya yang pertama, kateter steril. Kedua, selimut. Ketiga, sarung tangan steril. Keempat, steril diapers atau penutup steril. Selanjutnya, kapas bersih steril. Keenam, tub verkap. Ketujuh, cairan pembersih. Kedelapan, springer yang telah diisi air steril. Kesembilan, jeli. Kesepuluh, spesimen kontainer. Ke-11, penjepit. 12, branding tubing atau collecting bag. Ke-13, fikasi. Tahap orientasi: yang pertama, identifikasi pasien. Jelaskan prosedur atau tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya, jelaskan tujuan tindakan. Keempat, kontraksi waktu dan memberikan ruang waktu untuk pasien bertanya. Kemudian tahap kerjanya: bawa selimut semua alat ke dekat pasien, tutup sampiran, jaga privasi pasien. Atur posisi pasien. Pasien anak atau pasien tidak sadar dengan bantuan. Pasien wanita dengan dorsal krembumen. Lakukan desinfeksi, gunakan kapas betadine dengan pinset secara asepsi. Kemudian jauhkan kapas bekas ke dalam bengkok dari area steril. Tangan non-dominan memegang penis atau membuang vulva. Ambil cairan pengunci dengan speed 10 cc sampai habis. Ajurkan klien untuk tarik napas, lalu pegang penis pelan-pelan. Buang kateter atau urin di bag dalam bank sampah. Buka sarung tangan, bantu pasien untuk posisi yang nyaman, lalu cuci tangan. Tahap reinteraksi: evakuasi hasil kegiatan. Lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Akhiri kegiatan, bereskan alat dan cuci tangan. Dokumentasi tanggal dan jam respon pasien terhadap prosedur. Jawabannya yang pertama, NGT. Tujuannya memasukkan cairan atau obat cair atau padat yang dicairkan. Kedua, mengeluarkan cairan atau isi lambung dan gas yang ada di lambung. Ketiga, mengirigasi karena perdarahan atau keracunan dalam lambung. Keempat, mencegah atau mengurangi mual muntah setelah pembedahan atau trauma. Kelima, mengambil spesimen pada lambung untuk studi laboratorium. Caranya dari pangkal hidung menuju ke daur telinga dan dari daur telinga menuju ke lubuk hati. 40 sampai 50.
Kemudian pertanyaan nomor 5, 10 cc. Tahap berinteraksi pertama, cek cara tenaga medis atau rencana asuhan keperawatan untuk mengidentifikasi indikasi pelepasan NGT. 2. Persiapkan alat dan bahan. Ketiga, lakukan cuci tangan. Persiapan alat dan bahan. Yang pertama, baki, bengkok, dan kantong plastik. Ketiga, sarung tangan. Keempat, kapas alkohol. Kelima, tisu. Tahap orientasi pertama, berikan salam panggilan ke klien dengan namanya. Kedua, perkenalkan diri, jelaskan prosedur apa saja yang akan dilakukan tindakan, beri kesempatan pasien untuk bertanya. Ketiga, jaga privasi klien. Tahap kerja yang pertama, pakai sarung tangan yang bersih. Kedua, sediakan tisu untuk pasien. Ketiga, lepas plester yang difikasi NGT yang sebelumnya dibasahi oleh kapas alkohol. Instruksi klien bernapas dalam. Keempat, anjurkan klien untuk rileks dan tarik NGT dengan pelan-pelan sampai ke ujung. Selanjutnya, tempatkan NGT pada kantung plastik. Kemudian bersihkan area sekitar hidung dengan tisu. Tahap terminasi, bersihkan alat dan bahan dan lepaskan sarung tangan. Selanjutnya, evakuasi hasil kerja. Selanjutnya, berikan respon positif pada pasien. Kelima, lakukan kontrak untuk kegiatan selanjutnya. Tahap dokumentasi, hari, nama pasien, tindakan evakuasi, dan tanda tangan perawat. Yang pertama, jawabannya oksigen. Tujuannya tujuannya 1. Memenuhi kekurangan oksigen, membantu kelancaran metabolisme, sebagai tindakan pengobatan, mencegah hipoksia. Kelima, mengurangi beban kerja alat nafas dan jantung. Alat dan bahan yang pertama, tabung gas atau outel oksigen sentral dengan momenter. Kedua, pengukur fluorometer. Ketiga, humidifier yang sudah diisi dengan aqueous sampai batas yang ditentukan. Ketiga, kateter nasal, nakular nasal atau masker atau face mask. Kelima, plester. Berapa normal respirasi orang dewasa? 90 sampai 95. 5. Berapa normal saturasi oksigen dikurangi 86 sama dengan 4%. Posisi apa yang tepat saat melakukan pemasangan oksigen? Posisinya flower. Ketujuh, yang pertama, fase preinteraksi, membaca cara tenaga medis. Kedua, persiapan alat dan bahan. Ketiga, mencuci tangan. Fase orientasi pertama, berikan salam, panggil klien dengan namanya. Kedua, perkenalan diri. Ketiga, jelaskan prosedur atau tujuan yang akan dilakukan tindakan. Keempat, berikan kesempatan untuk bertanya.
Keempat, jaga privasi pasien. Fase kerja. Yang pertama, jalankan prosedur yang akan dilakukan. Kedua, observasi humidifier dengan melihat jumlah air yang sudah disiapkan sesuai level yang telah ditentukan. Ketiga, atur aliran oksigen sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan. Kemudian, observasi humidifier pada tabung air dengan menunjukkan adanya gelombang air. Keempat, atur aliran oksigen sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan. Keempat, pasang nasal kanul pada hidung dan atur peningkatan untuk kenyamanan pasien. Periksa hidung serta periksa kecepatan aliran oksigen, rute pemberian, dan respon pasien. Selanjutnya, cuci tangan setelah prosedur yang dilakukan. Fase interaksi, bersihkan alat, evakuasi hasil kegiatan. Ketiga, berikan reinforcement positif. Lakukan kontrak kegiatan selanjutnya, akhiri kegiatan cuci tangan. Fase dokumentasi, hari, tanggal, nama pasien, tindakan, evakuasi, tanda tangan, dan nama keterangan perawat.